Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Warung Mendoan SBY Jaten nggih. Teman-teman, kemarin ada yang bertanya soal bagaimana pakai SBY kok gas saya tidak bisa masuk. Ini tidak bisa masuk. Terus ada yang bertanya kenapa selalu bau gitu, padahal sudah saya pasang klep apa itu dan ini. Terus yang ketiga, teman-teman ada yang bertanya juga, saya pernah pakai SBY, saya copot kok malah gasnya keluar, terus saya kan jadi takut saya buang ke kebun gitu. Nah, ini jawaban dari pertanyaan-pertanyaan semuanya ya teman-teman. Ini yang pertama, kita memilih gas ini sembarangan saja ini ya, kita memilih gas sembarangan saja. Terus kita kalau membeli gas ini jangan lupa ini kita lihat klepnya ini teman-teman ya, yang terbuat dari karet ini kita lihat apa klepnya masih bagus apa enggak gitu. Masalahnya kalau klepnya enggak bagus itu kadang-kala itu bocor teman-teman, tapi nggak usah takut, nggak usah khawatir dengan kebocoran ini. Kita lakukan saja hal-hal berikut. Yang pertama teman-teman, ini contoh ya, taruhlah ini kan ada selangnya ini selang, misal ke sini nih selang nih, kita masukkan jeder, kita masukkan, kok masih bocor teman-teman, kita jangan sekali-kali menindih regulator ini. Jangan sekali-kali menindih regulator ini dengan batu, dengan cobek, cirik, atau kalau kita bilang itu jangan pernah menggunakan batu, karena itu sangat bahaya teman-teman. Apa solusinya? Ini kalau panjenengan punya seperti ini tanggem, ini namanya tanggem ya. Ini bisa digunakan untuk menjepit seperti ini. Coba kamera agak maju ya, kamera agak maju dikit. Nah, ini seperti ini nih teman-teman. Ini yang pertama ini dengan menggunakan tanggem. Nah, ini dipelintir terus sampai ini saya langsung ya. Ini biar teman-teman ngerti saja ini. Ketanggem ya, ketanggem ini ya, kamera ketanggem. Nah, ini taruhlah ini sudah kenceng ini. Ini nggak mungkin akan gas itu bocor karena sudah tertekan sama tanggem ini teman-teman ya. Itu yang pertama. Itu kalau panjenengan tidak punya seperti ini ya, panjenengan tidak punya seperti ini, maaf, kalau mau panjenengan buat ya gampang lah ini ya, di tukang las kita pesen juga bisa. Tapi kalau panjenengan nggak punya seperti itu ya teman-teman ya, panjenengan menggunakan plastik. Ini plastik es ya. Plastik es ini kita double jadi dua ataupun ditekuk seperti ini, tekuk. Nah, seperti ini. Kita double lagi, kita tusuk ya. Kita tusuk menggunakan ini kayak gini. Nah, setelah kita tusuk, kita masukkan seperti ini nih, kamera. Kita masukkan seperti ini. Baru kita masukkan ininya, kita tahan ini ya, ini baru dikelok kayak gitu ya. Tapi kalau nggak jadi ya berarti karetnya. Kita mencongkel karet ini klep, jangan sekali-kali menggunakan paku ya, jangan menggunakan paku ataupun bahan terbuat dari logam. Kita harus menggunakan pinset. Pinsetnya ini pinset sate, maksud saya tusuk sate bisa, terus tusuk gigi bisa, pakai yang runcing, jadi kan aman, tidak terjadi gesekan ya teman-teman ya. Kemudian ada lagi yang bertanya, pakai SBY saya kok menggunakan regulator ini kadang-kala masuk, kadang-kala enggak ya. Kadang-kala masuk seperti ini ya. Ini kadang-kala enggak, di tabung yang satu masuk, di tabung yang lain enggak. Sebenarnya mungkin bisa terjadi juga
ini regulatornya kebanyakan ya, ini sih kalau saya ya, ini kalau saya bukan orang lain ya. Kalau saya itu biasanya regulatornya itu yang ada jarumnya, itu memang agak susah dikit ya. Kalau yang ada jarumnya, ini sorot ke sini, ini kadangkala susah. Tapi kalau yang seperti ini apa namanya 90% lah regulator bisa masuk ke tabung. Tapi kalau yang ada jarumnya ini kebanyakan kita susah ya teman-teman. Makanya saya menggunakan ini untuk saya loh ya, bukan untuk orang lain, maaf. Saya tidak apa namanya, tidak menjelek-jelekan produk, tidak. Saya pun punya yang regulator tapi saya simpan aja karena terlalu bagus itu. Nah, dan kalau yang buat kompor regulator mie ayam pun sama, saya menggunakan yang tidak ada jarumnya, walaupun jarum itu bisa sebagai penanda kapan gas mati kapan tidaklah. Kalau saya ya gas mati ya, intinya ya beli lagi lah gitu saja. Nah itu ya teman-teman, jadi sebenarnya regulator juga pengaruh ini, kok kadang-kala masuk kadang-kala enggak. Nah saya hanya menggunakan regulator yang zaman dulu ini zaman dulu sekali ini. Nah dan kalau untuk mie ayam, regulator mie ayam ya bisa lah, itu harganya di bawah regulator yang ada jarumnya itu. Tapi itu untuk tabung-tabung itu 90% pas lah, cocok. Itu ya teman-teman pengalaman saya loh ya, yang saya bagikan ini saya share kepada panjenengan. Nah itu sementara itu dulu yang pengalaman saya sharekan dumateng panjenengan. Kalau panjenengan punya ya pakai tanggam seperti ini, sekali lagi jangan pakai batu. Ini di sini ditindih batu, ini jangan. Ini kalau copot ini bahaya sekali, ini bisa meledak kan. Tapi kalau pakai ini ya insya Allah, karena ini kan safety banget. Ini kalau buat sendiri sih bisa di toko las ya, mungkin sekitar harga 50 lah, 50 atau 70 kita nggak tahu. Karena ini saya buat sendiri ya teman-teman ya. Dan jangan lupa jangan pakai karet. Ini di sini kadang-kala nih dipakaikan karet ini teman-teman nih. Diket-iket pakai karet itu jangan, tapi harus pakai ini ya. Ini plastik es ini. Yang lentur, plastik es yang lentur. Ditekuk, ditusuk dulu baru dimasukkan. Oke ya teman-teman, sekian dan terima kasih untuk mengikuti mendoan SBY Jateng ya. Ikuti channel saya terus ya. Nah mungkin nanti akan lebih menarik lagi, yang lebih berguna. Saya hanya membagikan pengalaman-pengalaman yang menarik, dan maksudnya menarik ini berguna untuk panjenengan, bukan sekedar euforia YouTube, bukan. Oke ya teman-teman, sekian saja tutorial dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Strap.